Halo, pada video kali ini kita akan latihan mengerjakan multiple linear regression. Seorang agen real estate sedang mengestimasi harga jual rumah. Oleh karena itu, ia melakukan riset untuk mencari tahu faktor apa aja yang mempengaruhi harga rumah. Kemudian ia mendapatkan 3 faktor yang dipercaya mempengaruhi harga rumah secara linear, yaitu umur rumah, jarak ke stasiun MRT terdekat, dan jumlah convenience store. Berdasarkan data yang tersedia, buatlah model regresi untuk memprediksi harga rumah. Oke, untuk melakukan analisis regresi di Minitab, mula-mula kita akan masuk ke Stat, kemudian pilih Regression dan Fit Regression Model. Untuk respon, akan kita input dengan nilai dependent variable atau house price di sini. Dan untuk prediktor, kita isi dengan house age, distance, dan juga number of convenience store. Nah, karena pada kasus ini prediktor yang kita miliki ini bentuknya dalam continuous, maka nilainya kita masukkan pada continuous prediktor. Namun, jika nanti ketika kalian mengolah data dan kalian menemukan bahwa data kalian ini dalam bentuk kategorikal, maka kalian akan memasukkan datanya ke dalam categorical predictor. Nah, selanjutnya kita akan melakukan setting untuk options. Di sini nilai confidence level kita buat 95% dengan tipenya two-sided. Kemudian untuk setting grafik, untuk Pareto tidak perlu kita cek. Kemudian untuk residual plotnya kita pilih regular. Dan untuk individual plot dan 4-in-1 ini sebenarnya keduanya sama aja, tapi di sini kita akan mencoba 4-in-1. Kemudian untuk setting yang lain kita buat sesuai dengan default yang ada dan kita pilih OK. Nah, selanjutnya Minitab akan mengeluarkan output dari model regresi, di mana di sini kita akan memperoleh regression equations, koefisien, model summary, dan analisis ANOVA. Dan karena tadi kita mengatur setting untuk plot, maka di sini juga akan ditampilkan residual plot. Kemudian untuk tahap yang terakhir adalah interpretasi dari hasil analisis regresi. Nah, di sini kita memperoleh persamaan model regresi. Melalui sini kita dapat lihat bahwa setiap penambahan house age maka akan mengurangi harga rumah sebesar $0,197 dan untuk setiap penambahan distance to the nearest MRT akan mengurangi house price sebesar 0,00529 dan untuk penambahan jumlah convenience store akan meningkatkan harga penjualan rumah sebesar $0,451. Pada tabel koefisien, kita dapat mengamati nilai VIF dari masing-masing prediktor. Dapat kita lihat bahwa nilai VIF untuk ketiga prediktor tersebut nilainya kurang dari 10, yang mana artinya tidak terjadi multikolinearitas. Kita akan turun ke tabel summary. Di sini ada beberapa nilai yaitu S, R-square, dan R-square adjusted. Untuk nilai S ini menunjukkan standar error, yaitu error dari keseluruhan model sebesar 7,6224. Kemudian ada R-square yang menunjukkan variabilitas yang dicakup dalam model. Jadi dalam model ini mencakup 63,94% variabilitas dalam data. Nah, kemudian ada juga R-square adjusted. Bedanya R-square adjusted dengan R-square ini, jika kalian membaca dalam Montgomery, kalian akan tahu bahwa pada R-square, jika semakin banyak variabel, maka nilainya akan semakin tinggi. Artinya, kalau kita memiliki variabel yang semakin banyak, maka nilai R-square ini akan semakin tinggi. Nah, padahal itu kan belum tentu benar. Makanya kita memiliki R-square adjusted untuk menunjukkan nilai yang sudah di-adjust dengan jumlah variabel yang ada. Sehingga untuk nilai R-square adjusted ini model mampu mencakup 54,10% variabilitas dalam data. Kemudian untuk analysis of variance atau ANOVA, kita dapat mengamati nilai p-value dari setiap prediktor. Nah, dapat kita lihat bahwa pada house age dan juga number of convenience store, nilai p-value-nya adalah lebih dari 0,05. Kenapa 0,05? Karena tadi kita mengatur confidence level-nya ini 95%. Nah, karena p-value untuk house age dan number of convenience store lebih dari 0,05, maka kesimpulan yang kita ambil ini adalah fail to reject H0, atau yang artinya
tidak terdapat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk prediktor distance to the nearest MRT, kita peroleh p-value-nya 0,016, di mana nilai p-value-nya ini kurang dari 0,05, sehingga kita mereject H0, yang artinya terdapat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Oke, untuk selanjutnya adalah analisis residual plot. Untuk selanjutnya kita akan melakukan analisis untuk residual plot. Nah, pada residual plot ini kita akan mengamati grafik pada normal probability plot dan versus fits. Pada normal probability plot dapat kita lihat bahwa sebaran titik-titik pada grafik sudah mendekati garis diagonal. Maka dikatakan bahwa residual atau error pada data sudah terdistribusi secara normal. Kemudian pada tabel versus fits, di mana apabila pada versus fits titik-titik ini menyebar merata di atas dan di bawah sumbu nol tanpa membentuk sebuah pola tertentu, maka tidak ada gejala heteroskedastisitas. Nah, cukup sekian interpretasi untuk analisis model regresi pada estimation house price. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa di video selanjutnya.